Jika dia membuka kerudungnya, Dokter Wijaya akan melihat wajah jeleknya itu, semuanya akan terungkap. Nyonya Hartono, Anda selalu menilai orang dari penampilan. Lagi pula, tahukah Anda bahwa Anda tidak tahu berterima kasih dan mengingkari kontrak? Dulu saat Arjuna diambang kematian, guruku mengorbankan umurnya untuk menyelamatkannya. Keluarga Hartono menjanjikan pernikahan, namun 12 tahun kemudian malah mengingkarinya. Sampai sekarang pun, kau masih tidak mau bertobat. Gurumu menyelamatkan Arjuna? Dulu Arjuna memang sudah dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Apa yang dilakukan gurumu? Dia hanya beruntung seperti kucing buta menemukan tikus mati. Bisa mendidik murid sepertimu, berarti dia juga orang yang tidak baik. Baiklah. Karma 12 tahun yang lalu sudah diserahkan kepada takdir setelah kalian mengingkari pernikahan. Putrimu sudah terkena kutukan langit, sedangkan nyawa anakmu juga akan diambil oleh takdir. Diam, berani-beraninya kau mengutuk anakku. Telaga murni yang asli akan menyelamatkan anakku. Menyelamatkannya, sayang sekali. Harapan terakhirmu akan sirna. Wajahnya dengan gambar telaga murni di lukisan, sama persis. Dialah telaga murni yang asli. Ini lukisan telaga murni cantik bagaikan Dewi, tapi wanita yang duduk di sana aku pernah melihatnya. Dia jelek sekali, menjijikan. Sama sekali bukan telaga murni. Aku juga percaya pada Galuh. Dia dijebak oleh wanita ini. Aku pernah melihatnya, wajahnya penuh bintik-bintik. Hatinya tidak baik. Kalau kalian tidak percaya, buka saja kerudungnya, lihat saja. Pasti tahu. Maksud kalian adalah aku, Wijaya, sudah pikun sampai tidak kenal guruku sendiri. Ayah, umurmu sudah tua, penglihatanmu kabur. Itu wajar. Aku jamin dia bukan telaga murni yang sesungguhnya. Kalau dia benar-benar telaga murni, hari ini, tanpa dia bergerak, aku sendiri akan mencongkel mata Galuh sebagai permintaan maaf pada telaga murni. Ibu, apa yang kau katakan? Bagaimana kalau si wajah jelek ini menggunakan sihir untuk berganti rupa? Galuh, tenang saja si wajah jelek. Seberani apapun dia tidak akan berani menghina wajah asli telaga murni. Diam, guruku cantik bagaikan bidadari. Kalian terus menyebutnya si wajah jelek mau membuat keluarga Shu hancur binasa? Dokter Wijaya juga berkata, telaga murni cantik bagaikan bidadari. Itu semakin membuktikan wanita ini sama sekali bukan telaga murni. Kalau wanita ini bisa berubah jadi cantik, pasti dia akan merapikan diri hari itu untuk menyenangkan anakku. Mana mungkin dia datang dengan wajah penuh bintik untuk melamar ke keluarga Huo. Ini cukup menunjukkan meskipun dia punya kesaktian, tidak bisa mengubah bintik di wajahnya, tidak bisa mengubah penampilannya yang jelek. Kakek, apa yang Anda katakan? Ayah. Kau bilang dia adalah telaga murni yang asli? Semuanya berlutut. Keturunan keluarga Shu menghormati telaga murni. Menghormati telaga murni. Mustahil dia adalah telaga murni yang asli. Adi rimba kau biarkan cucumu dengan kedok berobat meracuni orang di luar. Kau tahu salahmu? Galuh, apa yang kau lakukan? Kakek, aku tidak. Dia adalah telaga murni palsu. Dia memfitnahku. 5 hari lalu, Nona Kirana tiba-tiba wajahnya jadi seperti babi. Aku meraba nadinya, tidak bisa mendiagnosis penyebabnya. Lalu aku pakai jarum beracun untuk mengubah wajahnya. Semua orang percaya aku yang menyembuhkannya. Soal dia mati dalam 5 menit itu bukan salahku. Galuh, apa yang kau katakan? Bagaimana bisa begini? Kenapa aku bisa mengatakan semua ini? Kau tidak bisa mendiagnosis masalah, berani menyuntikkan racun etika medis keluarga Shu kau hancurkan. Kakek, aku difitnah, aku menyelamatkan orang. Masih tidak tahu salah, brengsek. Upacara pewaris hari ini dibatalkan. Keluarga Shu akan menentukan pewaris lain. Kakek, kau paling sayang padaku. Bagaimana kau bisa percaya penipu yang mengaku sebagai telaga murni ini? Dia pakai sihir bikin aku bicara ngawur. Galuh, benar, wanita ini pasti bukan telaga murni yang asli. Kakek, tolong aku. Tenang, ada kakek di sini. Penyihir manapun tidak bisa menyakitimu. Beginilah cara keluarga Shu menjaga tata krama. Telaga murni? Iya, penyihir itulah yang meniru telaga murni. Ayah, ada apa? Kakek, jangan menakutiku. Kamu penipu, merebut posisi telaga murni. Lihat, kakekku jadi marah sekali. Kamu tidak turun juga? Jika ayahku kenapa-kenapa, telaga murni tidak akan memaafkanmu. Orang ini sangat jahat. Lihat, dia membuat Dokter Wijaya marah. Nanti ketika telaga murni yang asli datang, dia pasti akan celaka. Hei Shen, kamu membuat putriku marah.
Sekarang kamu mau membuat dokter tua itu marah juga? Hati kamu begitu jahat? Adi Rimba, bicara setelah tenang. Penipu, siapa yang kamu kira sedang kau ajari? Kamu berani berulang kali memanggil nama ayahku langsung. Kasar dan tidak sopan. Diam semua. Murid tua hormat kepada guru. Dia bukan telaga murni, dia palsu. Galuh, jangan tidak sopan pada Telaga Murni. Berkat Telaga Murni, keluarga kita jaya berjaya 10 tahun. Siapa yang tidak hormat pada Telaga Murni, berarti tidak hormat pada keluarga Jaya. Ayah, dia benar-benar palsu, cincin itu pasti tiruannya. Galuh tidak salah Bapak Wijaya wanita ini di keluarga Hartono, berpura-pura sebagai telaga murni. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tidak mungkin telaga murni yang mulia. Bahkan Nyonya Hartono berkata begitu, mungkinkah? Hilang. Bagaimana dia tiba-tiba hilang? Kalian bodoh, aku tidak tertarik menyelamatkan pikiran kalian. Itu singgasana untuk nenek guru kamu palsu, turun. Nona, jika kamu sungguh ingin ikut upacara pewaris keluarga Jaya, kami bisa atur tempat duduk lain. Tapi jika terus berpura-pura jadi Telaga Murni, silakan pergi. Hari ini upacara pewaris keluarga Jaya tidak menerima tamu luar. Upacara pewaris. Yaryish Awushi akan mengambil kedua mata Galuh Rahayu. Apa keluarga Jaya yakin akan memberikan posisi pewaris kepada orang buta yang mengkhianati pengobatan dan moral? Aku Wijaya Kusuma ingin lihat siapa yang berani ambil mata cucuku. Barangku. Kau tidak pantas menyentuhnya. Dia bahkan mengambil pusaka telaga murni. Bahkan pusaka telaga murni pun diserap. Gadis ini ternyata bukan hanya pembawa sial, dia juga belajar kesaktian begawan angin suci. Tapi meski dia punya kesaktian, apa gunanya? Hatinya tidak baik. Dia menyebabkan kematian putriku. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut telaga murni yang menyelamatkan dunia. Nona ini, kamu memiliki kesaktian. Kenapa mengacaukan upacara pewaris keluarga Shu? Apa dendammu terhadap keluarga Shu? Itu harus ditanyakan pada pewaris baru keluarga Shu kalian, Nona Galuh Rahayu. Dia berutang sesuatu padaku yang belum dikembalikan. Apa pewaris keluarga Shu berikutnya, Nona Galuh Rahayu ternyata seorang penipu? Masa sih? Keluarga Shu setidaknya keluarga terhormat. Apa yang kau omongkan? Ini, bukankah ini yang disebut ayah? Barang milik Telaga Murni, cincin giok hijau. Anda adalah Telaga Murni? Siapa yang mengizinkanmu memanggil nama ayahku langsung? Pengawal tangkap dia. Dulu, saat melihat Adi Rimba patuh, aku memberinya banyak pusaka. Sekarang kelihatannya aku terlalu memanjakan kakek bodoh ini. Adi Rimba, pusaka yang kuberikan padamu, begitukah cara kamu menggunakannya? Bukankah ini suara guru? Bagus, guru sudah tiba. Cepat, kenakan pakaianku. Aku harus segera menemui guru. Masih ingin membuat onar di keluarga Shu? Ini adalah telaga murni, nenek guruku. Kurungan pengikat siluman milik telaga murni. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kamu berkali-kali mengaku sebagai nenek guruku. Nanti saat nenek guru datang, kita akan menyelesaikan semuanya. Telaga murni itu benar-benar dewi. Ternyata dia memiliki benda sakti seperti ini. Murid begawan angin suci pun apa hebatnya? Hanya bisa trik badut kecil. Di hadapan telaga murni tidak ada artinya. Itu si Bopeng. Kenapa rasanya dia berbeda? Satpam mengepungnya. Si Bopeng jelek, jangan kira ganti baju baru aku tidak kenal. Berani amat lo datang. Suruh Wijaya keluar. Galuh. Menurutmu yang mana bagus? Apa semuanya terlalu murahan? Kalau pakaian terlalu sederhana, mungkin guru bakal marah lagi, bilang aku kakek tua. Kakek, dua ini sudah yang paling spesifikasi paling mewah. Telaga murni tidak akan keberatan. Tuan, di luar ada yang membuat keributan. Siapa? Nggak tahu, dia memakai cadar. Nyonya memanggilnya si Bopeng jelek.
Itu si Bopeng jelek. Kenapa dia cepat sekali datang? Kakek, si Bopeng jelek. Itu wanita jahat yang mengaku sebagai telaga murni. Dia punya ilmu sihir. Telaga murni belum datang. Bagaimana jika keluarga Wijaya tidak bisa mengalahkannya? Bagaimana dengan wanita itu? Jangan panik, ini kurungan pengikat siluman, pemberian guruku. Kalau dilempar ke atas kepala wanita siluman itu, maka dia akan terperangkap. Baik, aku akan pergi mengunci si Bopeng jelek itu, menunggu telaga murni untuk menghukumnya. Nyonya Hartono, nenek guru saya adalah telaga murni sangat sakti. 2 hari lagi pada acara pelantikanku sebagai pewaris keluarga Jaya, nenek guru akan hadir langsung. Aku akan memohon pada nenek guru untuk menyelamatkan Kak Arjuna. Syukurlah setidaknya Arjuna ada harapan. Ibu akan memanfaatkan hubungan dengan keluarga Jaya dan Telaga Murni untuk menyelamatkanmu. Setelah kau bangun, kau akan menikahi. Galuh, Telaga Murni akan mendukung kita ibu dan anak. Tidak ada yang bisa menggeser kedudukan kita di Kota Hitam. Melihat kondisi Arjuna, keluarga Hartono pasti telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Kakek, saat keluarga Hartono celaka, aku ada di sana. Ada seorang pengemis Bopeng. Dia tidak hanya mengaku sebagai nenek guru menyebarkan fitnah dan menyesatkan menakut-nakuti Nona Kirana mengutuk Kak Arjuna, dan bahkan mengancam akan mengambil mataku saat pelantikan. Benar-benar kurang ajar. Kakek, apa kau yakin nenek guru akan datang pada hari pelantikan? Jika nenek guru tidak datang, mungkin kita tidak bisa mengalahkan pengemis Bopeng yang bisa sihir itu. Adiri mbak, aku sudah sampai di Kota Hitam. Tenang, nenek gurumu sudah tiba di Kota Hitam, dia akan datang ke pelantikan guruku, Telaga Murni, turun gunung, ini cincin ibu jarinya. Siapa yang melihat cincin ini, seolah melihat Dewi sendiri. Siapa yang berani lengah, berarti menentangku, Wijaya Kusuma. Pengemis Bopeng jelek itu ingin mengambil mataku. Tunggu sampai nenek guru datang, kita lihat apakah kau masih bernyawa. Nyonya Hartono, saat Telaga Murni datang, Arjuna akan segera sembuh. Terima kasih, Nyonya Jaya. Nyonya Hartono, kondisi Tuan Muda Arjuna sangat tidak optimis. Kemungkinan besar dia akan koma. Apa? Koma? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu bisa meminta Dokter Wijaya untuk memeriksanya. Tante Hartono, saya sudah mengajak kakek saya ke sini. Dokter Wijaya. Tante Hartono, jangan khawatir. Kakak Arjuna tidak akan apa-apa. Dahinya gelap, ki dan darahnya tidak seimbang. Sepertinya ini wajah yang terkena murka langit. Murka langit? Aku sudah menjaga jantungnya dengan tusuk jarum. Tapi untuk membuatnya sadar, mungkin hanya guruku yang bisa melakukannya. Asal bisa selamatkan anakku, aku rela lakukan apapun. Daging dan jiwa orang terkasih sebagai persembahan menanggung semua akibatnya. Dia akan sadar, tapi harga bagi yang mempersembahkan adalah hancur jiwa raga, tak akan pernah terlahir kembali. Aku rela menjadi persembahan. Nyonya, ini... Langit, semua ini salah, Ibu. Selamat tinggal. Kamu harus hidup dengan baik. Murid bodohku, kamu akan menghadapi malapetaka besar. Jika kamu bersatu dengan nasib bintang utara, mungkin bisa selamat. Jika kamu putuskan hubungan dengannya, kamu harus hadapi malapetaka sendirian. Itu sangat berbahaya. Guru, kamu salah. Ini malapetakaku. Tak perlu orang lain yang menolongku. Hukum alam, kurangi yang berlebih, tambah yang kurang. Hukum manusia, ambil dari yang kurang, beri pada yang berlebih. Tapi hukumku, hanya aku yang berkuasa. Jangan takut, Galuh, upacara pewarisannya. Kakekmu meminta nenek guru agungmu untuk menjaga. Kalau berani, datang saja. Nenek guru agungku akan membuatmu tak akan kembali. Nyonya Hartono, putramu hanya punya sisa 20 menit. Percaya atau tidak, terserah kau. Aku tak percaya omongan sialmu. Arjuna akan segera kembali. Nyonya. Ada apa? Apa Arjuna akan segera kembali?
Petugas patroli jalan gunung menelepon. Mereka menemukan mobil Tuan Muda jatuh ke jurang. Sopirnya meninggal. Tuan Muda tidak sadarkan diri. Dilarikan ke rumah sakit. Semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Jadi wanita itu, ternyata benar-benar murid begawan angin suci. Semua kebaikan dan kejahatan adalah anggrek gugur. Kau akan menuai akibat dari pembunuhanmu. Jika dia benar-benar murid begawan angin suci, maka tadi anjing itu gemetar. Dan langit juga. Bukan begitu, bukan, tidak ada. Kutukan langit, anjing itu bukan mentari. Langit juga akan baik-baik saja. Penipu, pasti penipu. Aku memberimu uang. Berapa banyak yang kamu mau untuk membatalkan taruhan itu? Emas dan perak bagiku hanyalah benda mati, aku hanya menginginkan matamu. Bukankah ini yang kuberikan jimat milik Adirimba? Ini adalah jimat Nenek Guru Telaga Murni. Nenek Guru Telaga Murni sangat sakti. Dengan jimatnya, tak ada yang bisa menyentuhku. Dulu kuhitung Adirimba akan celaka, maka kuberikan jimat ini padanya. Dia berjanji menjaganya baik-baik, tapi dia memberikannya kepada cucunya. Jadi begitu, 5 hari lagi adalah upacara pewaris baru keluarga Shu. Kakakmu bagaimana tahu? Aku akan pada hari itu di depan kakekmu mengambil matamu. Mobil Arjuna ngebut. Mobilnya jatuh ke jurang. Sopirnya tewas di tempat. Dia juga sekarat. Apa yang kamu katakan? Masih setengah jam lagi. Kalian pergi sekarang dan cari. Mungkin masih sempat. Kamu bunuh anakku. Berani-beraninya kamu mengutuk anakku. Cukup sampai di sini. Jaga dirimu baik-baik. Mulut sialan ini bilang Arjuna kecelakaan. Galuh, kita pulang ke rumah Jaya dulu. Perjodohan kalian. Tunggu sampai keluarga Hartono tenang dulu, baru kita lihat. Kapan wanita ini terus sampai di depan kita? Kamu mau apa? Jangan mendekat. Nona Galuh, apa kau lupa taruhan tadi? Kamu masih berutang sepasang mata padaku. Dasar muka rusak. Kamu sengaja membuat Nona Kirana kena serangan jantung. Kau jebak anakku dengan taruhan. Taruhan ini tidak sah. Jangan harap kau bisa menyakiti anakku. Kau bunuh anakku dan masih ingin menyakiti Galuh. Tangkap wanita ini. Berisik. Wanita sialan, sihir apa yang kau gunakan? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ibu. Mungkin para pengawal dibayar oleh istri kedua. Tapi kenapa Nyonya Jaya juga? Pingsan hanya dengan lambaian tangannya. Mungkinkah wanita ini benar-benar murid begawan angin suci? Bukan penipu suruhan istri kedua? Apa kesempatan terakhir? Ini adalah penjelmaan arwah putrimu. Jika kau bisa memperlakukannya dengan baik, dia bisa kembali ke samsara manusia. Tapi kau tidak punya niat baik. Membunuh lagi. Dia akan jatuh ke jalur hewan selamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk terlahir sebagai manusia. Kau, apa katamu? Kau bilang anjing ini adalah arwah putriku. Tidak mungkin. Jika ini mentari, aku dengan tanganku sendiri. Kau wanita kejam, membunuh putriku dan menghina putriku sebagai anjing. Benar atau tidak? Kau bisa lihat kaki depan anjing itu. Bu, tanda lahir ini jelek sekali. Aku ingin menghilangkannya dengan operasi laser. Kenapa kaki depannya memiliki tanda lahir yang persis seperti mentari? Ini tidak nyata. Aku tidak membunuh putriku dengan tanganku sendiri. Aku tidak. Kau mata-mata dari istri kedua. Kalian membunuh putriku dan ingin menghancurkan pikiranku. Anakku akan segera kembali. Orang dari istri kedua dan kau, kalian tidak ada yang bisa lolos. Anakmu? Di mana kau aimbal? Semua makhluk punya jiwa. Kamu dulu bilang kamu mau berbuat baik dan mengumpulkan pahala. Ini pahala yang kamu kumpulkan untuk putrimu. Pahala? Putriku terbaring di sana. Apa gunanya aku kumpulkan pahala untuknya? Semakin kamu peduli pada hewan ini, semakin aku ingin memukulnya sampai mati. Pukul, terus pukul. Terus menambah dosa pembunuhan. Jiwa putrimu akan masuk ke neraka tanpa henti menderita siksaan pedih. Bu, aku tidak mau masuk neraka tanpa henti. Tolong jangan pukul lagi. Nyonya, anjing itu sepertinya benar-benar mengerti perasaan manusia. Dia sedang bersujud kepada Nyonya.
Bersujud padaku? Apa gunanya bersujud padaku? Putriku tidak bisa kembali. Aku akan membunuh hewan ini untuk melampiaskan amarah. Berikan tongkat itu padaku. Mazi, jika kamu berlutut dan memohon padaku, bersujud untuk putriku selama 3 hari, Aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa anjing ini. Semua kebaikan dan kejahatan adalah anggrek gugur. Kamu akan menuai akibat pahit dari pembunuhanmu. tidak mau bersujud untuk putriku ya. Kalau begitu, aku akan memukul mati anjingmu. Sayang, putrimu sebenarnya masih memiliki kesempatan terakhir untuk terlahir kembali sebagai manusia. Nyonya Hartono, putrimu meninggal karena kutukan langit. Jika kau masih punya belas kasihan, Nona Kirana bisa pergi dengan tenang. Kau masih di sini menyebarkan fitnah. Kutukan langit apa? Dokter bilang putriku meninggal karena serangan jantung. Aku tahu, itu kau. Kau yang terus-menerus mengutuk putriku dengan kata-kata sialanmu, menyebabkan putriku terkena serangan jantung. Dan sekarang kau bawa seekor anjing liar masuk ke kamar putriku, menodai arwah putriku. Bu, aku bukan anjing liar. Aku Kirana. Diam, anjing sialan, berisik sekali. Satpam, tangkap anjing ini dan bawa ke lorong. Jika berani mengganggu arwah putriku, patahkan kakinya. Kenapa rasanya saat memukul anjing itu, hatiku sakit? Tidak, hatiku sakit karena Kirana meninggal. Pukul terus. Nyonya Hartono, langit punya belas kasihan. Aku sarankan kau berhenti. Jika tidak, kau pasti akan menyesal. Kenapa wanita bopeng itu membela anjing? Sepertinya anjing ini miliknya. Pukul saja keras-keras. Bunuh anjing liar itu. Bu, jangan pukul lagi. Sakit. Nona Kirana memiliki riwayat penyakit jantung. Kali ini meninggal mendadak. Nyonya Hartono turut berduka. Kutukan langit telah tiba, pertunangan dibatalkan. Guru, kau yang menyebabkan karma duniawi ini. Sampai di sini saja. Ternyata begitu. Mentari, mentariku, bagaimana kau? Kau pergi begitu saja meninggalkan ibu. Ibu seumur hidup berbuat baik. Kumohon buka mata lagi lihat ibu. Ibu, aku di sini. Anjing mati dari mana? Berani masuk ke kamar putriku? Bu, ini aku Mentari. Satpam, usir anjing mati ini. Bu, jangan usir aku. Dunia bawah gelap. Aku takut. Kalian ini apa-apaan? Ayo usir dia. Nyonya, anjing ini tidak bisa diusir. Jiwa tidak sadar. Setelah mati takut bereinkarnasi. Secara naluri akan mencari orang terdekatnya. Tidak mau pergi. Kalau begitu pukul sampai pergi. Ini darah. Mentari, kenapa batuk darah? Galuh. Bagaimana bisa begini? Meridian putus semua. Organ dalam gagal. Ini tanda akan mati. Mentari. Nona Kirana. Mentari, jangan menakut-nakuti ibu. Ini tidak sesuai ilmu kedokteran. Kok bisa secepat ini? 4 menit, benar-benar hanya 4 menit. Nyonya Hartono, maaf. Aku sudah berusaha maksimal. Apa? Galuh, kau cucu tabib sakti. Kok tidak bisa menyelamatkan putriku? Aku dan kakekku belajar pengobatan tradisional. Kondisi Nona Kirana di luar jangkauan pengobatan tradisional. Mungkin perlu pengobatan barat. Menipu diri sendiri, etika dokter hilang, kutukan langit turun, bahkan dewa pun sulit menolong. Baik pengobatan tradisional maupun barat, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kutukan langit apa? Tutup mulut sialanmu. Pergi panggil semua dokter barat dan spesialis di kota ini. Harus bangunkan putriku.
Jika Nona Kirana tidak apa-apa dalam 4 menit, aku ingin kau berlutut di jalan pusat kota hitam selama 3 hari dan bersujud 10.000 kali. Entah panas terik atau hujan deras, kau tidak boleh bangun. 3 hari ke depan akan hujan lebat. Berlutut 3 hari sujud 10.000. Apa dia tidak akan mati karena sujud? Hanya 3 hari sujud 10.000 itu biasa bagi pengemis hukuman ini masih terlalu ringan untuknya. Biar saja mati karena sujud, lebih baik. Sekarang giliranku bicara. Jika Nona Kirana mati mendadak dalam 4 menit, aku akan menggunakan pisau ini untuk mencungkil kedua mata Galuh. Dasar wanita kejam, berani-beraninya kau mencungkil mata orang. Dengan dalih berobat, sebenarnya kau meracuni, hanya sepasang matanya itu sudah meringankannya. Aku bertaruh. Aku sudah meraba nadi, tidak terdeteksi sama sekali. Karena tidak terdeteksi berarti tidak ada masalah, si jelek, kau pasti kalah. 3 hari ke depan hujan lebat, si jelek. Tunggu saja kau di tengah hujan bersujud sampai mati. Kirana kau tersedak, minum air. Bu, masih 1 menit lagi, si jelek ini sebentar lagi akan mendapat pelajaran. Batuk, batuk, batuk. Nyonya Hartono, jangan khawatir, wajah Nona Kirana akan segera pulih. Aku sudah sembuh, kau lihat, si Bopeng, aku sudah pulih sepenuhnya. Terima kasih Galuh, kau memang cucu Dr. Wijaya, tidak ada kutukan langit. Tadi hampir saja tertipu oleh si Bopeng ini. Selir kedua memang licik, menyuruh orang untuk memainkan sandiwara besar ini. Aku tak peduli apa konspirasi di balikmu. Putriku sudah pulih. Jangan kau coba menyebarkan fitnah. Pulih? Sebenarnya kutukan langit memberi Nona Kirana waktu sehari untuk bertobat, tapi kalian menggunakan jarum beracun untuk operasi plastik mempercepat kegagalan organ dalam. Kutukan langit akan mengambil nyawamu lebih awal. Kamu hanya punya 5 menit lagi. Jarum beracun apa? Apa hanya 5 menit lagi? Wajah putriku lebih baik dari sebelumnya. Galuh bilang dia sudah sembuh, maka dia sembuh. Kau ini pembawa sial. Tidak hanya meragukan kemampuan medis Galuh, tapi juga mengutuk putriku. Maka lihatlah dengan baik, putriku dalam 5 menit akan tetap hidup sehat. Tersisa 4 menit. Kau. Nyonya Hartono, jangan khawatir. Jarum tata rias memang beracun, tapi itu racun kronis. Seumur hidup tidak akan terdeteksi. Mana mungkin efeknya cepat muncul? Pengemis jelek berani meragukan kemampuanku, maka kali ini hancurkan sepenuhnya kepercayaan dirinya. Kau yakin 4 menit? Jika Nona Kirana tidak apa-apa setelah 4 menit, bagaimana denganmu? Nona Galuh, maksudmu ingin bertaruh denganku? Menggunakan nyawa sebagai taruhan benar-benar cucu yang baik didikan Wijaya. Nona Galuh, bertaruhlah dengannya, tubuhku baik-baik saja, tidak mungkin hanya 4 menit tersisa. Kalau begitu lihat ini, apakah si Bopeng sombong ini berani bertaruh? Orang selalu mendambakan kebenaran dan menikmati ilusi palsu. Karena kau ingin bertaruh, aku bertaruh denganmu. Nyonya. Aku salah, aku salah, aku salah. Tolong Yang Maha Kuasa, jangan sakiti anakku lagi. Ini semua salahku, kumohon. Ini wihara angin suci. Telaga murni. Telaga murni, aku yang salah. Aku bodoh, aku perempuan bodoh. Aku tidak akan berani menghinamu lagi. Kumohon jangan menyiksaku lagi. Tidak ada yang menyiksamu, semua yang kau alami hanyalah karma. Langit memikirkan Arjuna Wiratama, dia adalah reinkarnasi manusia suci 9 zaman, memiliki takdir bintang kejayaan dan memberinya kesempatan hidup baru. Wajahku, ada apa dengan wajahku? Kenapa aku jadi begini? Yang disebut kutukan langit, yaitu merampas apa yang paling dihargai manusia. Umur, jodoh, kecantikan. Kirana, Kirana, ada apa denganmu? Galuh, cepat lihat dia. Baik. Nadi, macam apa ini? Aku belum pernah melihat gejala seperti ini. Galuh, bagaimana? Kau pasti bisa menyembuhkan anakku, bukan? Maaf, Nyonya Hartono, sebelumnya Nona Kirana, apakah memiliki penyakit yang sulit? Tidak ada penyakit sulit, hanya saja Kirana sangat memperhatikan penampilan. Hidung, mulut, wajahnya sudah dioperasi kecil. Maka ini pasti efek samping dari operasi gagal. Aku bisa memperbaikinya dengan suntikan kecantikan. Efek samping operasi plastik, ternyata dia dokter bodoh.
Nona Kirana. Sebaiknya kau sampaikan pesan terakhirmu. Waktumu tidak banyak lagi. Satpam, tangkap wanita pembawa sial ini. Wanita ini dikirim oleh istri kedua. Jangan biarkan dia menyebarkan masalah Kirana. Jika aku ingin pergi, apa kau bisa menghentikanku? Dengan mudah mengalahkan banyak satpam. Apakah dia benar-benar murid Begawan Angin Suci? Jika dia benar-benar murid Begawan Angin Suci, maka anakku pasti bukan efek samping operasi, tapi benar-benar kutukan langit. Bakar saja. Peduli apa kutukan langit, kalau ini dibakar, tidak akan ada yang merebut langit dariku. Kirana tidak ada kutukan langit. Dia hanya pura-pura menakut-nakuti. Sampah dari keluarga kedua. Mereka ingin menyesatkan, menghalangi pernikahan anakku dengan Galuh. Mimpi, bakar saja ibu di sini. Bahkan jika kutukan langit datang, tidak akan mengenai dirimu. Nyonya Hartono, jangan menyesal nanti. Saya khawatir ancamanmu tidak berhasil. Kirana, bakar! Bopeng, tipu dayamu sudah berakhir. Hatiku semakin cemas. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sopir, tambah kecepatan. Maksimal. Bopeng, kau lihat, aku sudah membakar surat perkawinanmu. Mana kutukan langit yang kau bicarakan? Di mana? Tidak akan ada kutukan langit. Ini semua hanyalah konspirasi orang-orang yang berniat jahat. Sekarang surat perkawinan sudah hilang, konspirasi mereka gagal. Gillian van Bertoldi. Hahaha, suruh kami berdoa? Hahaha, konyol sekali. Haha, lihat aku sama sekali tidak apa-apa. Apaan sih kutukan langit? Semua bohong, hahaha. Nona Kirana, wajahmu. Ah, wajah yang mengerikan. Kirana? Tidak, setelah pertemuan di kuil itu, Begawan Angin Suci wafat. Saat itu muridnya masih kecil. Tidak ada orang tua yang mengurus. Bagaimana mungkin dia masih ingat setelah 12 tahun? Tepat saat keluarga Huo dan keluarga Shu mengadakan pertunangan, dia datang mengacau. Mungkin keluarga kedua memang tahu tentang perjanjian pernikahan itu. Aku mengerti, semuanya aku mengerti. Keluarga kedua nekat mengirim seorang pengemis untuk menghina anakku. Niatnya sangat keji. Kirana, jangan takut, itu hanya petir biasa. Bu, aku tahu kita tidak akan tertipu oleh pengemis ini. Pengemis Bopeng, surat pernikahanmu sudah hancur, bawa barang ini dan pergilah. Meskipun surat pernikahan dirusak, tapi kontraknya masih ada. Cukup Arjuna meneteskan 3 tetes darah untuk membatalkan kontrak. Aku tidak akan tinggal di sini sedetik pun lebih. Sampai sekarang, kau masih menggunakan surat pernikahan usang ini untuk mengancam? Kalau begitu aku akan merobek surat ini, agar kau tidak bisa membuat adikku meneteskan darah di atasnya. Wanita ini malah menertawakanku. Dia meremehkanku. Sial. Sial, kenapa tidak robek? Tidak peduli apakah surat ini asli atau tidak, asalkan dihancurkan sepenuhnya, tidak ada yang bisa mengganggu aku dan Mas Langit. Nona Kirana, ini adalah pemberian kakekku api 9 rasa, bisa membakar apapun di dunia. Dulu, Adi Rimba setiap hari membakar kayu untukku, memanggang ikan. Ku memberinya korek api begitu saja, ternyata jatuh ke tangannya. Nona Galuh, kakekmu memang murid Dewi, bahkan memiliki artefak tingkat atas seperti ini. Pengemis Bopeng, tunggu sampai aku membakar surat ini. Alasanmu tentang 3 tetes darah tidak akan berguna lagi. Yang disebut kutukan langit adalah merenggut hal yang paling berharga bagi manusia fana, umur panjang, cinta, kecantikan. Setelah mati menderita siksaan neraka dan di kehidupan selanjutnya akan terlahir sebagai hewan. Kau yakin sanggup menanggungnya? Dada kok sesak begini? Apa mungkin ada masalah di rumah? Percepat. Kenapa tiba-tiba Guntur barusan? Nyonya Jaya, hari ini memang mendung. Guntur itu biasa saja. Si jelek. Sekarang aku sedang di atas surat perkawinan kesayanganmu, menggambar kura-kura besar. Sudah selesai aku gambar. Kura-kura yang digambar Nona Kirana, sungguh hidup sekali. Coba lihat apa yang tertulis, atas ke langit, bawah ke alam baka. Disambar petir, disambar 5 petir, hahaha. Sungguh tidak masuk akal.
Alat penipuanmu sudah hancur. Enak saja keluar dari keluarga Hartono. Sudah kukatakan. Kapan Hartono Langit meneteskan 3 tetes darah di surat perkawinan, kapan aku pergi. Dan lagi, daripada kapan aku pergi, kalian seharusnya khawatir dengan hukuman petir 9 langit. Apa itu hukuman petir 9 langit? Bukan hanya menggambar kura-kura. Bahkan jika aku robek surat perkawinanmu, langit pun tidak berani berbuat apa-apa padaku. Ini tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi? Rasanya petir itu tepat di atas kepala. Di atas kepala. Mentari, cepat minggir. Alam semesta mengasihi manusia. Meskipun manusia bodoh, hanya diberikan sedikit kejutan dengan murka petir. Tapi jika kamu tidak bertobat, terus menghina keagungan langit, pasti akan membayar 100 kali lipat. Saat petir menyambar, semua orang panik. Dia duduk di sofa dengan tenang dan bermeditasi. Apa mungkin dia benar-benar murid begawan angin suci? Bukan penipu yang berpura-pura? Dia begitu yakin. Mungkin benar ada perjanjian kawin dengan langit? Nyonya Hartono, sebenarnya apa yang terjadi? 3 tetes darah apa? Dan surat perkawinan ini bagaimana? Nyonya Jaya, Nona Galuh, jangan salah paham. Wanita buruk rupa ini tidak tahu malu ingin merebut adikku, membuat surat perkawinan palsu, bahkan bilang harus tetes 3 darah, baru bisa putus kontrak. Tetes 3 darah? Mungkin itu putus kontrak darah? Putus kontrak darah, hal konyol seperti ini, keluarga dukun terkenal kalian. Baru dengar juga kan? Bukan, putus kontrak darah, aku pernah dengar sebelumnya. Oh, keluarga dukun terkenal. Kamu apa hubungannya dengan Wijaya Kusuma? Kamu berani memanggil nama kakekku? Para bangsawan kota hitam yang ingin bertemu dukun. Harus mandi bersih setiap hari selama 7 hari. Kamu pengemis buruk rupa. Berani memanggil nama dukun terkenal. Mandi bersih setiap hari selama 7 hari. Sepertinya penyakit bersih Adi Rimba. Tidak bisa hilang. Kamu menghina kakekku. Keluarga Jaya tidak akan memaafkan. Panggil kakek terus? Kakekmu tidak memberitahumu. Ilmu kedokterannya dari siapa? Nenek guru tinggal di Gunung Tinggi. Cantik seperti bidadari. Membawa nama nenek guru. Juga tidak bisa menghapus penghinaanmu. Nenek guru. Aku tidak tahu kapan aku punya cucu murid. Cucu bakti keluarga Jaya. Kemari bersujud pada nenek gurumu. Apa maksudmu? Artnya, itu adalah nenek guru yang kau maksud. Kamu berani mengaku sebagai nenek guru? Nona Galuh adalah calon iparku. Menghina Nona Galuh berarti menghina keluarga Hartono. Menghina kalian? Kalian belum pantas. Omong besar, kurasa kamu benar-benar gila. Kamu hanya ingin menggunakan ini, surat perkawinan untuk memaksa adikku. Aku akan gambar kura-kura besar di surat ini. Lihat masih bisa caper. Nona Kirana, aku ingatkan, surat perkawinan ini terdaftar di langit dan di bumi. Jika kamu menodai, pasti kena hukuman petir 9 langit. Apa itu hukuman petir 9 langit? Aku hancurkan surat palsumu ini. Biar kamu tidak bisa menipu lagi. Ini namanya menegakkan keadilan. Tuhan pasti berpihak padaku. Kutukan langit. Ibu, si muka bopeng jelek ini benar-benar mau nempel sama adik. Dia mengarang kebohongan seperti kutukan langit. Dengar si muka bopeng, adikku tidak ada di rumah. Tidak ada yang akan meneteskan 3 tetes darah untukmu. Cepat pergi. Dia tidak ada di rumah. Kalau begitu aku masuk dan menunggunya pulang. Berhenti, Kirana. Cepat hentikan dia. Aneh, kenapa kakiku tidak bisa diangkat? Tuan muda, cepatlah pulang. Di rumah ada seorang wanita datang. Baik, aku akan segera sampai. Ibu menelepon pagi tadi, bilang ada urusan penting di rumah. Kepala pelayan bilang ada seorang wanita datang. Mungkinkah dia yang datang? Dari mana datangnya pengemis kotor ini? Kenapa sampai ke sini? Apa mungkin dia yang disebut kepala pelayan sebelumnya? Wanita yang mengaku sebagai tunangan kakak Arjuna? Tunangan hanya dia yang berwajah bopeng? Kau si muka bopeng, siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat keluar dari rumahku. Kapan Arjuna ada? Surat perkawinan ini perlu ditetesi 3 tetes darah. Kapan aku pergi? Aku satu-satunya murid begawan angin suci. Namaku Telaga Murni. Meski aku belum pernah melihat wajah gadis kecil itu, setidaknya dia bersih. Mana mungkin sejelek ini?
Ayam hutan yang kuma ingin masuk keluarga Hartono jadi putri? Dari manapun kau dapatkan barang palsu ini, pergi sekarang, mengemis di tempat lain. Di sini ada tanda tangan asli Pak Tua. Keluarga Hartono tidak mau mengakui pertunangan ini. Pertunangan? Wajahmu seperti ini tidak layak menyapu pintu gerbang keluarga Hartono. Beraninya kau bicara pertunangan dengan anakku? Hari ini adalah hari pertunangan anakku. Kasihan kamu, ambil uang ini dan pergi. Aku ingin melihat keluarga Hartono. Apa sebenarnya budi pekerti mereka? Sebelum pergi, aku sengaja memakai baju paling buruk dan mengubah wajah jadi penuh jerawat. Ternyata mereka tidak hanya menilai dari penampilan, sudah bertunangan, tapi masih menjodohkan dengan orang lain. Benar-benar keluarga yang tidak tahu terima kasih. Guru, di surga kau melihatnya kan? Bukan aku yang melanggar wasiatmu. Mereka yang melanggar janji lebih dulu. Kalian tidak mau mengakui pertunangan ini boleh. Suruh Arjuna Wiratama ke sini. Asal dia meneteskan 3 tetes darah di surat perkawinan ini, kontraknya akan batal. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, siapa yang mengingkari pertunangan pasti kena kutukan langit. Di kehidupan selanjutnya terlahir sebagai binatang. Pembatalan pernikahan. Tidak pernah ada pertunangan. Mana ada pembatalan pernikahan? Kamu masih bermimpi, ya? Kamu kecanduan berakting, ya? Aku peringatkan kamu, adik iparku ada di rumahku. Kalau kamu merusak pernikahan adikku, aku suruh orang patahkan kakimu. Ini barang peninggalan guruku ambil. Wah, barang rusak dianggap berharga. Lihat penampilanmu yang miskin menyiapkan alat peraga penipuan begini. Pasti menguras darahmu, ya? Aku bilang sekali lagi. Ambil. Si jerawat jelek berani memerintahku panggil orang patahkan kakinya. Lihat saja dia masih berani sombong atau tidak. Berhenti. Kusuruh kamu mengusir seseorang. Kenapa ribut sekali? Hari ini ada tamu penting di rumah. Berisik, tidak sopan, semua mundur. Bu, ini bukan salahku si jerawat ini yang membawa surat perkawinan palsu ini. Dia tidak mau pergi. Surat perkawinan ini. Kamu benar-benar murid Begawan Angin Suci. Kepala pelayan, adikku hanya memiliki Nona Galuh sebagai satu-satunya tunangan. Apa yang kau omongkan? Nyonya Hartono, hari ini adalah hari pertunangan kedua keluarga. Kau harus menjelaskan ini kepada kami. Begawan, jangan bicara soal pertunangan. Kami akan melakukan apapun yang Anda minta. Itu gadis dari Wihara Angin Suci. Tidak. Selama 12 tahun ini, dia tidak pernah datang. Mungkin sudah mati. Yang di luar pasti pemeras. Bulan depan, pergantian kepala keluarga Hartono. Galuh adalah putri dari keluarga tabib terkenal. Arjuna menikahinya. Pasti bisa menekan keluarga cabang, mengamankan posisi kepala keluarga. Selain Galuh, Arjuna tidak pernah memiliki tunangan lain. Ini ada yang datang memeras. Kirana. Pergi usir orang itu. Bagus, berani datang ke keluarga Hartono memeras. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Ternyata gadis desa berbopeng. Sejelek ini berani datang memeras adikku. Surat perkawinan pasti sudah kalian lihat. Di mana Arjuna? Kapan kita melangsungkan pernikahan? Surat perkawinan. Maksudmu ini? Persiapannya cukup lengkap. Bahkan tulisan tangan kakekku tanda tangannya kau curi. Sayang sekali, adikku sudah bertunangan dengan Nona Galuh. Kau gadis desa Bopeng ini mau memeras? Pergi ke tempat lain. Bertunangan dengan orang lain? Arjuna mau membatalkan pertunangan? Setiap kata dalam surat perkawinan ini sudah dilaporkan ke langit. Membatalkan pertunangan pasti kena kutukan langit. Kalian, yakin mau membatalkan pertunangan? Pernikahan Tuan Muda yang mana? Hari ini adalah hari pertunangan Tuan Muda dengan Nona Galuh. Pernikahan apa lagi ini? Pasti pengemis entah dari mana. Sengaja datang untuk mengaku-ngaku. Tuan Muda saya adalah Ketua Kamar Dagang Kota Hitam, Direktur Utama Grup Hartono. Dasar pengemis jelek, mau menikah dengan Tuan Muda saya? Di sini ada tanda tangan asli Tuan Hartono Gunung. Bawa properti juga. Ternyata benar tulisan Tuan Besar. Kamu, tunggu di sini sebentar, aku akan melapor.
Galuh, ini gelang pusaka keluarga Hartono. Mulai sekarang diserahkan kepadamu. Tapi kakak langit belum pulang. Tidak tahu apakah dia setuju dengan pertunangan kita. Nona Galuh, kakekmu adalah murid dari tabib sakti dari Gunung Awan Biru. Ilmu pengobatannya bisa menyembuhkan penyakit paling parah. Adikku bisa menikahimu. Itu keberuntungannya. Mana mungkin dia tidak setuju. Galuh, pertunanganmu dengan langit sudah diurus oleh para sesepuh. Terimalah dengan tenang. Galuh, pagi ini aku sudah menelepon langit. Tunggu dia pulang. Aku yang akan mengurusnya untukmu. Terima kasih Tante Hartono. Nyonya, ada masalah. Pak Kepala. Nyonya Jaya dan Nona Galuh ada di sini. Kamu ribut tidak karuan, tidak sopan. Nyonya, di luar datang seorang wanita yang mengatakan, Keluarga Hartono sudah membesarkanmu selama ini, apa ada yang kurang? Sampai tidak bisa menyampaikan pesan dengan benar. dia bilang dia adalah tunangan tuan muda. Telaga murni, dewa, macam apa kau ini? Gurumu dulu menghabiskan umurnya untuk menolong orang. Tidak seperti dirimu yang punya kemampuan, tapi tidak peduli pada penderitaan manusia. Kau membiarkan orang mati. Tidak pantas jadi dewa, kau tidak pantas. Nyonya, jangan memarahi lagi. Jika terus begini, mungkin akan ada hukuman langit yang lebih berat. Hukuman langit apa? Putriku sudah mati. Anakku jadi koma. Posisi kepala keluarga Hartono yang seharusnya milik anakku juga hilang. Aku sudah kehilangan segalanya. Masih takut hukuman langit apa lagi? Langit, kau akhirnya sadar. Langit. Terima kasih, Begawan Angin Suci sudah menyelamatkan. Surat perkawinan sudah siap, tanda tangan. Begawan, tenang saja. Keluarga Hartono, baik miskin maupun kaya, tidak akan mengingkari perjanjian ini. Langit, lihat apa? Kita harus pergi. Kamu ini. Yang sudah akan naik tingkat memaksakan sisa umurmu untuk menyelamatkan bocah itu. Lihat, tadinya masih bisa bertahan 3-5 tahun, sekarang sekali bertindak langsung mau mati. Gurumu tidak mati, ini disebut naik tingkat. Dan guru juga sudah menjodohkan kamu dengan bocah itu. Ini surat perkawinan kalian. Surat perkawinan? Aku ada di sini. Kenapa aku tidak dengar kamu membuatkan surat perkawinan? Kamu diam-diam saat aku bersemedi menutup panca indraku. Aku tidak mau surat perkawinan ini. Hal ini sudah kulaporkan ke Kayangan. Siapa yang mengingkari pasti kena kutukan langit. Jatuh ke alam binatang. Kamu menjebakku. Muridku, setelah guru pergi dunia ini tinggal kau dewa terakhir, guru khawatir padamu, ingatlah untuk memenuhi janji pernikahan itu bisa melindungimu melewati cobaan. Murid mengikuti pesan guru. Kamu siapa? 12 tahun lalu di Wihara Angin Suci, Gunung Awan Biru Hartono.
Gunung untuk Hartono Langit menyetujui sebuah perjodohan, aku datang untuk memenuhinya. Aku adalah kutukan bagi cucu-cucu. Setiap 5 tahun, satu cucu mati karena kutukanku. Di usia 50, aku menewaskan cucu pertama. Di usia 55, cucu kedua. Sekarang aku 60 tahun. Ini cucuku yang terakhir, tiba-tiba tertabrak mobil. Dokter bilang dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Kabar angin mengatakan ada orang suci di kuil Tao. Kali ini, aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Hartono Gunung dari keluarga Hartono, Kota Hitam, ingin bertemu dengan orang suci, Begawan Angin Suci. Orang suci yang terkenal, Begawan Angin Suci. Kenapa yang muncul gadis kecil? Aku di sini. Hei. Aduh. Fokus. Saya, Hartono Gunung, menghadap Begawan Angin Suci. Jika Anda bisa menyelamatkan cucuku, keluarga Hartono bersedia membayar berapapun. Menyelamatkan apa? Aku hampir mati karena tua. Siapa yang akan menyelamatkanku? Aku tidak enak badan, silakan kembali. Ternyata ini adalah bintang Ziwe yang langka seabad. Pantas saja kandil tiba-tiba runtuh. Ini takdir yang menyuruhku menyelamatkannya. Aku bisa turun tangan, tapi ada satu syarat. Asalkan cucuku bisa bangun, Anda minta emas berapapun, saya berikan. Aku tidak mau emas, aku ingin dia menikahi muridku. Menikahi murid Anda? Telaga Murni akan mengalami bencana besar di usia 20. Hanya dengan orang yang memiliki bintang Ziwe menjalin ikatan pernikahan baru bisa selamat. Wahai orang suci, jangan bicara soal perjodohan. Kami akan lakukan apapun yang Anda minta. Mohon selamatkan anakku. Kakek. Ibu. Arjuna. Aku tahu kau ingin menghalangiku, tapi jika aku tidak bertemu denganmu, aku tidak akan menyerah. Semua orang lanjutkan naik gunung. Nyonya, ini tempat yang baru saja kita lewati. Hutan ini seperti labirin, kita terus berputar-putar. Sepertinya kita benar-benar tidak akan pernah bertemu Telaga Murni lagi. Tidak bisa menyelamatkan Tuan Muda lagi. Nyonya, ayo kita kembali, sudah tidak berguna. Dua 12 tahun lalu jalannya ini. Telaga Murni adalah murid Begawan Angin Suci. Dia pasti ada di dekat Wihara Angin Suci. Terus naik, jangan berhenti. Langit. Langit, ibu akan menyelamatkanmu. Ibu 12 tahun lalu bisa memohon tabib untuk menyelamatkanmu. Sekarang ibu juga bisa memohon dewa untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak akan apa-apa. Nyonya, tiba-tiba hujan deras seperti ini. Sepertinya Telaga Murni tidak mau menemui Nyonya. Bagaimanapun juga, aku harus bertemu dengannya. Nyonya, tanah longsor datang. Nyonya Hartono, silakan pulang. Nyonya Jaya, tolong bantu saya bertemu dengan Dr. Wijaya. Biarkan saya bertemu lagi dengan Telaga Murni. Kamu masih ingin bertemu dengan Telaga Murni? Keluarga Jaya tidak akan mencarikannya untukmu. Dan mulai sekarang,
keluarga Jaya tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga Hartono. Nyonya Jaya, jangan seperti ini. Kedua orang tua sudah mengadakan perjodohan. Bagaimana bisa ingkar? Kalau saya tahu keluarga Hartono sudah bertunangan dengan Telaga Murni, masa saya ikut mengingkari janji? Lagi pula anakmu sudah koma. Siapa yang mau menerima anakmu? Nyonya Hartono, Saya tidak akan mengatakan hal yang lebih kasar. Jaga diri baik-baik. Kamu dengar, guru dari Telaga Murni menyelamatkan Tuan Muda Hartono. Mereka membuat perjanjian pernikahan, tapi keluarga Hartono mengingkarinya. Pantas. Berani-beraninya mengingkari perjodohan dengan Telaga Murni. Sungguh tidak tahu terima kasih. Padahal keluarga Hartono bisa mendapatkan Telaga Murni. Tapi hasilnya, mereka kena batunya. Saya akan menemukan Telaga Murni. Dia dulu bertunangan dengan anakku. Dia pasti akan menyelamatkan anakku. jangan ibu, jangan ambil mataku. Galuh, kami buta dan telah menghina dewa. Kami pantas menderita. Inilah hukuman yang pantas bagi kami. Ibu, jangan! Nyonya, Anda akhirnya sadar. Di mana Arjuna? Di mana Kirana? Jenazah Nona Kirana masih di ruang pendingin kamar mayat, menunggu Nyonya mengatur pemakaman. Tuan Muda Arjuna sudah dipindahkan ke bangsal perawatan pasien koma dan belum sadarkan diri. Selain itu, posisi kepala keluarga Hartono sudah diambil alih oleh Tuan Muda keempat dari cabang kedua. Kutukan langit. Ternyata benar-benar ada kutukan langit di dunia ini. Bantu aku ke keluarga Jaya. Nyonya, kondisi Anda. Aku harus bertemu Telaga Murni sekali lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Telaga Murni adalah Telaga Murni. Jika dia adalah Telaga Murni, bukankah satu-satunya harapan Arjuna? Iya kiyaha aha satya tata. Nyonya Hartono, Nyonya Hartono, Nyonya Hartono. Ternyata dia benar-benar Telaga Murni. Bagaimana si buruk rupa bisa menjadi Telaga Murni? Kenapa bisa begini? Guru, keluarga muridmu tidak beres, tidak bisa mendidik, sangat bersalah. Kesalahanmu nanti dibahas, Nyonya Jaya. Kau ingat barusan kau berkata sendiri, kau sendiri yang akan mencongkel mata putrimu. Aku... Ibu, tolong aku. Aku tidak mau kehilangan mata. Ayah Galuh adalah cucu kandungmu, kau tidak bisa tinggal diam melihatnya dicongkel matanya. Jimat sudah kukembalikan, ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri, selesaikan sendiri. Aku ingatkan Nyonya Jaya, anggrek gugur karma mendalam sekarang. Mengingkari janji, pasti ada bencana nanti. Bencana? Kenapa aku jadi begini?